Dengan natur keberdosaan yang sudah menjadi bawaan manusia sejak lahir, manusia sesungguhnya berbekalkan dosa, berbekalkan kecurangan di dalam dirinya. Kecurangan yang bisa dimaknai sebagai satu ketidakbenaran yang ditaburkan, yang diberitakan, atau digembar-gemborkan, atau bahkan dibungkus dengan kebenaran seolah-olah benar, tapi di baliknya ada ketidakbenaran, dan inilah yang disebut kecurangan. Dan jarang orang yang melakukan kecurangan dengan terang-terangan. Pasti diam-diam, dia tidak mau ketahuan dia curang. Beberapa waktu kemudian atau waktu akan membuktikan bahwa sebenarnya dia curang. Inilah strategi yang dimiliki oleh pikiran manusia. Karena manusia dikaruniai nalar atau kemampuan berpikir, dosa membuat orang menyalahgunakan alam pikirannya itu dengan cara yang salah. Orang-orang yang curang bukan orang-orang yang tidak tahu kebenaran, tapi justru orang yang mengandalkan kebenaran versi dirinya sendiri dan membenarkan dirinya tidak mau disalahkan. Orang-orang yang curang selain memang melakukannya diam-diam, tidak pernah terang-terangan oleh dosa, justru curang menjadi makin berang. Orang-orang yang curang dampaknya adalah ketika ketahuan biasanya menjadi berang, marah, dan ini menjadi bumerang buat dia. Berang karena curangnya, ketika diketahui, itu jadi bumerang yang sebenarnya membinasakan dirinya sendiri. Ibaratnya bagai orang yang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Karenanya kita perlu belajar memerangi curang dengan terang kebenaran Tuhan. Perangi curang di dalam diri terlebih dahulu sebelum kita perangi curang yang ada di sekitar kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa kita di dalam Sabda Tuhan yang kembali menyapa kita hari ini dari dua bagian di Perjanjian Lama. Pertama-tama Amsal 22 ayat yang ke-8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Lalu dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 33 ayat 11-16, demikianlah firman Tuhan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan pada kematian orang fasik, tapi aku berkenan pada pertobatan mereka dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu, mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Dan pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat engkau pasti mati, tapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua orang yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Demikianlah dua sabda Tuhan yang dibacakan berbicara tentang kecurangan. Di mana-mana dan dalam berbagai macam lini kehidupan kita berhadapan dengan kecurangan demi kecurangan. Ketidakbenaran yang dipropagandakan, yang lalu digembar-gemborkan, bahkan terus-menerus menjadi sabotase yang merampas kebenaran itu. Dan sekali lagi, seperti yang tadi saya katakan, orang yang curang bukan orang yang tidak tahu kebenaran, tapi memakai dan menyalahgunakan kebenarannya itu untuk justru berbuat kesalahan, berbuat dosa. Dan disinilah sebenarnya betapa rumitnya seorang yang berbuat curang.
Dan itu adalah sesuatu yang memang perlu terang-terangan diperangi. Terang-terangan diperangi kenapa? Karena curang biasa dilakukan di dalam gelap gulita. Orang tidak pernah terang-terangan berbuat curang tapi diam-diam. Dan karenanya sabda Tuhan hari ini dengan tegas menegur orang-orang yang curang itu ujungnya adalah kematian. Bencana dan binasa. Tadi di dalam Amsal dikatakan bukan? Bahwa orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Perhatikan istilah menabur kecurangan. Berarti kecurangan itu seperti benih yang pelan-pelan, bukan satu kali, tapi terus-menerus. Dan orang yang menabur benih bukan satu butir benih, tapi banyak benih-benih kecurangan ditabur dan akhirnya menuai bencana. Karena kecurangan biasanya dilakukan sistematis. Dilakukan hari ini, besok, atau dalam satu hari beberapa kali. Dan itu dikatakan akan menumbuhkan bencana. Buahnya adalah bencana saat kecurangan ditaburkan. Dan tongkat amarah ini menegaskan bahwa orang yang menabur kecurangan itu adalah orang yang mudah berang. Orang yang curang biasanya identik dengan orang yang mudah berang, mudah tersinggung, mudah marah. Dan kalau sudah dikatakan marah, maka firman Tuhan menegur hari ini, tongkat amarahnya akan habis binasa. Jelas dengan tegas apa yang dikatakan kitab hikmat dari Amsal tentang orang yang curang. Dan Yeskiel menegaskan lagi tentang bagaimana orang fasik yang identik dengan kecurangannya itu, kalau mereka tidak bertobat maka mereka akan mati. Dengan kata lain di Yeskiel diberi pengharapan kalau kecurangan diatasi, kecurangan diakui, kecurangan lalu kemudian disingkirkan dan orang hidup dalam kebenaran Tuhan, bukan kebenaran dirinya sendiri demi menyelamatkan dirinya sendiri atau membela dirinya sendiri. Maka firman Tuhan mengatakan dia pasti hidup bila dia mengandalkan kebenaran Tuhan, bukan kebenaran dirinya sendiri. Bila dia tidak berbuat curang, tapi dia menjadi terang dan hidup dalam terang kebenaran Tuhan. Dan dia tidak akan mati kalau dia bertobat dari dosanya itu, serta melakukan keadilan dan kebenaran. Ini yang menjadi kekuatan buat kita. Jangan takut hadapi kecurangan. Karena Allah kita maha tahu, Dia tahu orang-orang yang curang, Dia sanggup menyelusuri kegelapan hidup hati manusia, sehingga Dia bisa memerangi curang yang dilakukan gelap-gelapan itu. Dan Tuhan mau ubah orang hidup untuk terang-terangan bertobat di hadapan Tuhan. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, orang-orang percaya, untuk memerangi segala macam kecurangan demi kecurangan dalam kehidupan kita, entah di rumah tangga, entah dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, atau kehidupan apapun juga yang menimba atau menggali potensi berbuat curang. Kita patut untuk perangi. Mungkin juga mereka yang sedang bersekolah curang dengan mencuri pekerjaan orang lain, menyontek misalnya. Atau mungkin juga korupsi waktu, menggunakan waktu dengan sembarangan dan berbuat curang, melakukan ketidakbenaran tetapi disusun rapi tampaknya benar padahal penuh dengan ketidakbenaran. Sabda Tuhan mau mengajarkan ada harapan bagi mereka yang curang atau bagi kita yang curang, dan bagi orang-orang yang curang kita harus perangi dengan terang kebenaran Tuhan. Terang keadilan Tuhan Sang Hakim itu, Dia sanggup menggiring kecurangan kita ke jurang bencana, dimusnahkan kecurangan itu saat kita diterangi oleh kebenaran. Kita tidak lagi berbuat curang, kita mengakui bahwa kita curang, kita salah, kita menyebarkan kesalahan, kita menabur sesuatu yang menyesatkan. Dan kalau Allah yang sanggup menggiring kecurangan ke jurang bencana dan kebinasaan, maka ujungnya adalah damai sejahtera Allah bermukim di hati orang-orang yang bertobat demikian. Sebagaimana firman Tuhan juga pernah mengatakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Karenanya kalau kita terus hidup di dalam kecurangan, kita akan tidak damai sejahtera, penuh dengan kegelisahan, kecemasan, ketakutan. Tapi bila kita diterangi oleh kebenaran Tuhan, bukankah Tuhan mengatakan kita adalah terang dunia dan Dia adalah terang yang menerangi hidup kita, dan kita juga jadi terang buat sesama kita. Ayo perangi curang dengan terang kebenaran Tuhan. Selamat berjuang, Tuhan menyertai kita, dan jangan pernah berjuang sendirian. Amin.